واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para siswa tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Fakhrul Razi yang baru saja meninggalkan majelis ini, dan kemudian juga yang terhormat yang termaklum Al-Mukarram Al-Ustadz Tamrin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Zainuddin, serta para sesepuh yang hadir. Ini nggak catatan doang, bener pakai. Al-Mukarram Ustadz Haji Dr. Ades Parmin Edi Susanto. Aceh yang disebutnya lagi di absen. Mukarram Haji Bapak Haji Muhammad Hafiz dan Haji Matali dan siapa lagi yang belum disebut ini? Ya, yang nulis siapa tadi ya? Pak Diding, ya udah Pak Diding doang ya. Serta para ayahanda, para orang tua yang kami tidak sebutkan, handai taulan semuanya, teman-teman semuanya yang hadir di majelis ini tanpa terkecuali. Ibu ada ya? Oh, emang kelihatan? Ya. Ibu-ibu yang hadir insya Allah semuanya tanpa terkecuali, semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh bahagia ini, di bulan Sya'ban ini kita dapat hadir di majlis ini di Mushola Al-Muttaqin, yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan doa-doa kita, zikir kita, dan kiriman doa arwah kita semuanya mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir, insyaallah saya doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki. Insyaallah dari sini bisa berangkat haji, pulangnya kawin lagi. Jangan ya, amin kenceng banget. Salam kita sampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini barang mana banyak banget. Ustaz Fakhrul Razi tadi bersih-bersih, saya duluan, ada 3. Saya di depan rumah saya juga ada 1, saya tinggal. Iya, karena nggak ada undangan khusus. Hadir doang gitu. Kemudian insya Allah karena ini niatnya silaturahim, ya. Silaturahim, kata Nabi, man ahabba ayyub satarahu fi rizqihi wa yus'a fi athari falyasil rahimahu. Kalau kita pengen panjang umur, kalau pengen kita banyak rezeki, kata Nabi, falyasil rahimahu, banyakin silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita, pertemuan kita malam hari ini insya Allah dapat memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah untuk kita ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau disebut dukungan rezeki yang halal yang banyak, kencang buat amin. Emang susah amat apa orang Islam ya? Emang begitu Ustaz, kalau doa mah emang minta apa adanya, emang harus begitu, minta apa ada ya, minta sebanyak-banyaknya, katanya yang maksimal kalau minta, jangan yang minimal. Ya Allah berikan saya rezeki dikit aja, mau dikit dan banyak ya, minta yang banyak apa? Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini
kita kumpul bersama dalam rangka kita melaksanakan rowahan. Benar ini? Iya. Rowahan ya? Karena macam-macam acara di bulan Sya'ban ini, ada yang namanya rowahan, ada yang namanya munggahan, ada yang namanya tarhib Ramadan, apalagi itu banyak. Tapi istilah-istilah itu semua ya kayak bagi tiga. Ada yang namanya seremonial, ada yang namanya ritual, ada yang namanya spiritual. Paham kok ini ya? Ya begitu dah kira-kira. Mbah. Kalau yang sifatnya seremonial, sifatnya hanya bikin acara, kumpul-kumpul, makan, bubar. Seremonial yang penting dibikin. Tapi ada juga yang ritual. Ada yang dia kumpul-kumpul, ada doanya, ada zikirnya, ada selawatnya, pulang. Tapi begitu aja bertahun-tahun nggak ada nilainya. Nah, kita pengen yang ketiga tuh. Yang ketiga adalah spiritual. Kalau kita bikin acara ini, termasuk malam hari ini rowahan kita ini harus memberikan spiritual, semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Setuju nggak kira-kira? Bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar seremonial. Di sono bikin, gua kalau kagak bikin kagak enak, itu namanya seremonial, Pak. Benar apa benar? Iya. Orang lain pada bikin, masa kita kagak, gua malu banget ini, gua atau DKM mamanya ini, mohon maaf gitu ya. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya seremonial. Ada yang sekedar ritual. Gua kalau kagak datang kagak enak, gua kalau kagak takdir nggak kirim nggak enak, perasaannya kagak enak lu, gitu ya. Tapi kalau spiritual, semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu. Dan kita juga pengen ada sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan setelah acara ini, insya Allah ada makna yang bisa kita ambil. Inilah yang saya mau sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oh. Ya. Antum. Masih ada orangnya? Ada ya? Itu. Jangan tidur kali ya? Tiduran. Oh. Nah, berarti ada suaranya ada tadi. Kalau nggak ada suaranya mati berarti kan. Pak, ini kita biar kata Pak, biar kata cakep kayak apa Pak? Pokoknya kalau belum mati jangan dikuburin Pak. Ya benar ya? Iya. Lah iya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita rowahan ini ya. Rowahan ini memang sejarahnya asal muasalnya, bahkan kalau kita cari korek-korek dalilnya, apalagi kita kumpul pada malam hari ini, memang ada tuntunannya dari Rasul. Kalau dicari dalilnya yang literal, dicari kalau tapi kalau kita yang namanya kita cari dengan relevansi hadis-hadis penjelasan Rasul tentang zikir, tentang kirim arwah, banyak. Jadi jangan dikit-dikit ngomong dalil, kagak ada dalilnya, nggak kagak lihat emangnya. Pertama, rowahan ini esensinya, tujuannya, maknanya, hikmahnya, yang pertama adalah kita kirim doa. Kita kirim doa buat siapa kira-kira? Buat para arwah, orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita, semuanya udah disebutin tadi tuh. Sering cek banyak banget. Benar benar? Ada yang nggak sebut. Wa usulihim wa furu'ihim, sebutin masing-masing. Nah, udah nyampe ke tuh. Iya. Jadi ada yang namanya orang tua dulu namanya kata obat itu ya. Iya. Ada yang namanya pengkibit. Iya, ada jakdar. Maka saya sebutin jakdar. Emang dulu namanya begitu, sebutin. Ya. Kalau disebutin, insya Allah nyampe. Mana dalilnya yang menunjukkan bahwa doa-doa kita ketika kita sebut doa kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa
Al-Quran. Salah satunya lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 10 yang tadi saya sebutin di mukaddimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dalilnya jelas, tegas. Ini ayat ini memberikan informasi kepada kita. Kalau kita baca tafsirnya luar biasa, banyak tafsirnya memberikan penjelasan tentang bahwa ayat ini merupakan satu dasar bahwa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, min ba'dihim walladzina ja'u min ba'dihim, siapa mereka? Disebutkan dalam tafsir, salah satunya tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yaitu mereka al-ansar wal muhajirin wat tabi'ina, dan termasuk orang-orang yang mengikuti daripada ansar, kaum ansar, kaum muhajirin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, termasuk mereka yang mengikuti setelahnya, yaitu sampai kemari, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menyebutkan bahwa ayat ini beliau itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, umiru ayyastaghfirullahu lahum. Aku diperintah, kata Aisyah, oleh Nabi untuk beristighfar, mohonkan ampun kepada siapa? Li ashabin Nabi, kepada para sahabat-sahabat Nabi, orang yang beriman yang telah dulu gugur di medan pertempuran, mereka gugur mati di jalan Allah sebagai syuhada. Aku diminta jangan membenci mereka, tapi aku diminta untuk berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa dan kesalahan mereka. Jadi kuat nggak nih dalilnya? Kuat apa enggak kira-kira? Masih ada yang kagak percaya? Kumpul-kumpul baca roaan kagak diterima, gampang mati dulu. Kalau kagak nyampe balik lagi laporan. Bener apa bener? Iya, begitu aja dah gampangnya. Kan orang sekarang kadang-kadang model begitu, apaan itu kagak nyampe, lalu kagak ngerti. Iya, Qurannya jelas, tafsirnya jelas, hadisnya jelas, insya Allah nyampe. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun buat mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah buat mereka, saudara kita, tapi saudaranya yang seiman. Kalau kira-kira kalau bukan seiman nyampe apa kagak? Tertutup, terhijab. Kenapa? Karena akidahnya beda. Biar kata tetangga kita nih, saudara kita, wah laiknya minta ampun sama kita, pas berpengan dia mati, meninggal dunia, kita diminta doa, kita doain, nyampe apa kagak? Secara keduniaan kita harus melakukan hubungan sosial, tapi kita udah tahu agak bakal nyampe. Allah yang nyebutin nih, bukan berarti kita intoleran, Pak. Ini jangan-jangan dikit-dikit dah Islam agak toleransi. Iya, minta didoain kagak didoain, doain aja udah, urusan nyampe kagak nyampe mah kita udah tahu kan begitu. Benar apa benar? Iya. Ini ada cerita, Pak. Saya juga ceritanya dapat dari teman juga. Jadi cerita Al-Habib Ali Al-Khabsi Kuita, tahu ya? Iya. Itu
Itu zaman dulu beliau masih ada, masih hidup, masih membangun dakwah di Islamic Center itu. Kan di sekelilingnya itu banyak bukan hanya orang Islam, tapi juga ada orang Chinese. Tapi baik, mereka hidup rukun. Bahkan kalau ada pengajian, oh itu yang namanya orang-orang Cina ini, mereka ini juga ngeluarin minuman itu bagi buat para jamaah. Dulu kan pakai tong tuh ya, itu saya mah katanya orang dulu gitu. Kalau sekarang udah iya. Nah, Habib Ali tahu bahwa tetangganya ada yang non muslim, tapi begitu baiknya kepada jamaahnya. Satu ketika dapat informasi bahwa orang ini ternyata meninggal dunia. Akhirnya itu sebelum meninggal, gitu ya, udah mesen-mesen tuh kepada anaknya. Tes nah jangan ini. Emang berat banget ngomong kenceng banget. Ini pelan aja tadi. Ya, ceritanya meninggal dunia nih. Sebutnya si Ahok, kan? Jangan si Ahok ya. Ahok aja Ahok. Meninggal. Ketika meninggal, anaknya pengen, karena ini punya hubungan baik dengan Habib, ya, udah berbuat baik kepada umat Islam, akhirnya pengen, Habib, orang tua saya pengen, ya, itu seperti kayak disembayangin kayak orang Islam katanya. Kan dia ngeliat tuh kalau orang Islam kan meninggal kemudian dia sholat jenazah, ya kan? Dia pengen begitu tuh. Cuman kata dia, tapi jangan di masjid, di rumah aja dah, karena dia tahu gak enak kalau dia bukan orang Islam. Akhirnya, ya dah, Habib juga bingung, waduh mau gimana ini ya? Hingga dikabulin, dia tetangga baik banget, ya kan? Bagaimana caranya nih? Wow, namanya Habib pinter. Akhirnya, ya, insya Allah dah. Akhirnya karena meninggalnya Pak Habib datang lagi dengan beberapa jamaah, Habib datang. Kata Habib, jenazahnya mana? Ya, kalau gitu ya saya proses, saya sembayangin, tapi saya minta ada ruangan khusus ya, ruangan khusus yang sama aja boleh, kagak boleh ada yang di situ kecuali saya sama jenazah, katanya sama jamaah saya. Iya dah, taruh dah tuh, mulai dah tuh. Nah ternyata kata Habib ini sama jamaahnya, itu jenazah taruh di belakang. Kita sholat apa? Kayak sholat sunnah, kayak sholat duha, kayak apa? Kita dasarnya kagak tahu. Tapi kalau kita sholat ini kagak boleh nyampe. Begitu, yang penting udah kita udah kabulin, kita nyampe situ udah sholat, katanya begitu. Udah selesai begitu, udah tuh. Akhirnya Habib keluar. Ternyata anaknya ngintip. Ya. Akhirnya, Beb, mau nanya. Kok beda katanya, orang tua saya kok jenazahnya di belakang gak kayak orang Islam di depan. Akhirnya kata Habib, oh begini, kalau orang Islam kan dia udah dapat petunjuk, dapat hidayah, maka ditaruh di depan, dia jalannya udah tahu. Begitu toh. Nah kalau ini kan belum, ini Islam, makanya saya tuntun dia di belakang. Begitu toh. Jawabannya pintar ya. Iya, itu siasat sebenarnya, kata Habib. Bingung bisa ngomong apa lagi. Ini menunjukkan toleransi tetap dibangun, tapi persoalan ibadah nggak bisa. Artinya kita berdoa buat orang yang hidup, buat orang yang sudah meninggal, asalkan sadaquna bil iman, catatannya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nyampe. Syaratnya apa? Iman. Begitu. Saya juga pernah dulu, Pak. Ada teman orang tuanya keluarga Gado-Gado. Ibunya bapaknya Nasrani. Saya nggak tahu bapaknya itu meninggal, datang aja kita. Kita doa bersama. Buat siapa? Buat saya. Nggak taunya orang tuanya beda agama. Kita nggak tahu, mau udah di sono. Udah kita baca doa aja. Cuma saya doa buat
enggak nyebutin Allahumma ighfir lahu, kagak, udah pokoknya yang penting buat kita aja semuanya. Dasar dia kagak tahu ini kan. Yang penting udah kita kabulin tuh. Karena biar kata kita doa kan bakal nyampe. Gitu. Nah, jadi syaratnya apa? Iman. Insya Allah orang tua kita, sanak famili kita semuanya insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu dijamin kata Allah akan nyampe doa kita. Itu kumpulnya kita bersama dalam rangka kita doa buat sanak famili kita. Insya Allah nyampe. Dan doa dan kondisi orang yang meninggal dunia, kata baginda Nabi, mal mayyitu kal gharikil mutaqawwis. Dah hafal bener nih. Yang namanya mayit, orang yang sudah meninggal dunia, udah dikuburin, namanya mayit. Kalau masih jauh di depan kita namanya jenazah. Iya. Biar kata namanya cakep bener, Abdurrahman, atau yang paling cantik namanya Yusuf. Apabila dia udah meninggal ganti, disebutnya almarhum jenazah. Kalau udah meninggal arwah, begitu. Karena emang udah berada di alam arwah, alam barzakh. Nah, kata baginda Nabi, orang yang sudah meninggal dunia ini kal gharikil mutagawwis, kondisinya seperti orang yang sedang cebabangan. Apa cebabangan? Berenang, udah gelap. Kalau gelap ngap-ngapan. Iya. Kalau hanyut di sungai, kalau kanyut di kali, kalau kelelep, mayit kondisinya kayak begitu, kata baginda Nabi, lagi sedang membutuhkan pertolongan. Ya kalau sedang membutuhkan pertolongan, yang taziru da'watan talhaqqahu min abin au ummin au ahin au sadiqin fa iza laqihathu kanat ahabba ilaihi mimma siwahu, ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Kata baginda Nabi, apabila orang ini mau memberikan pertolongan, syaratnya gampang, yaitu kirimin doa kepada mereka, kirimin doa, dan doa itu adalah lebih dicintai daripada harta apapun yang ada di dunia dengan isinya ini. Kalau orang udah meninggal dunia, gak perlu dikasih duit lagi, Pak, gak perlu dikasih amplop, dikasih parcel, ditransfer. Paling orang dia kaya, begitu ya? Enggak, tapi yang dibutuhkan apa? Dakwah itu doa maksudnya. Dan kemudian kata Nabi, innallaha azza wa jalla la yudkhila minal ahlil qubur ilal ahlil qubur minal ahlil ardi amsalal jibal. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hidup kepada orang yang mati tadi, para ahli kubur itu luar biasa, diibaratkan itu besarnya seperti gunung. Di dunia ini yang paling besar apa kira-kira? Laut. Yang paling gede di daratan ini gunung, gak ada lagi. Andai kata kita berdoa buat ahli kubur, maka doa itu diibaratkan seperti gunung besar. Wa hadiyatal ahya ilal amwat istighfar lahum. Dan kalau sudah disebutkan kualitas doanya bakal nyampe dan besarnya kapasitasnya seperti gunung, dan Rasul menyebutin bagaimana caranya, hadiahnya orang yang hidup kepada orang yang mati adalah al istighfar lahum, yaitu mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Makanya guru saya ngajarin kalau kita takdir termasuk ini, ya, itu satu paket rangkaian. Kalau bisa doa dulu, doa wahbah namanya, entar baru ceramah. Maaf ya, ini kata guru saya. Kalau di sini kata di sini kayak beda kali ya. Iya, kata guru saya supaya nyambung. Karena doa nanti doa itu namanya doa wahbah. Doa wahbah itu doa persembahan kita dari semua bacaan yang kita baca. Ma qara'nahu minal qur'ani wa ma halallahu minna illa ma sabara subhanahu wa ta'ala. Kita baca semuanya, itu semuanya kita persembahkan supaya pahala yang sama juga diberikan kepada mereka para ahli kubur. Hadiyatan minna wasila wa rahmatan mimma wahibi fadlika nasila wa barakatan syamila. Luar biasa.
sebutin semua tuh. Wa shadaqatan mutaqabbalah, sodako yang kita keluarin semuanya pahalanya dikirim buat siapa? Buat para ahli. Tuh, itu doa wahda. Menurut para ulama harus dibaca supaya apa? Justru doa itulah yang menjadi pengantar kita, doa kita untuk ke mereka. Makanya kalau kita tahlil jangan sampai lupa doa wahda itu. Apalagi jadi ustaz jangan sampai lupa baca doa wahda. Itu penting. Saya begitu ngomong bersama aja doa wahda nggak bisa hafalin. Habib juga ngajarin begitu doa wahda karena ini doa persembahan. Gitu. Jadi kalau sudah kita bacakan semuanya itu, insya Allah nyampe apa enggak? Nyampe. Kan bentuknya nyampe kita udah tahu. Karena nggak ada laporan sampai hari ini. Kali ada orang yang belum meninggal dunia laporan, oh nyampe, udah banget. Ada begitu kali ini. Kalau begitu orang pada berebut. Iya, karena nggak ada informasi, cuman hanya disebutin dalam Al-Quran dan hadis. Dan orang kadang-kadang masih kurang percaya. Itu dikitnya nggak nyampe. Gitu. Jadi kalau kita ini di hadapan kita ini makanan orang mati, makanan orang hidup pak. Makanan orang mati, makanan orang hidup ini. Makanan orang hidup. Ada orang tahlilan, zikir 2 hari, 3 hari, seminggu. Jangan makan orang mati. Makan orang hidup. Orang hidup perlu namanya nutrisi, gizi. Itu makanan ini semuanya. Tapi makanan nutrisi untuk orang yang sudah meninggal adalah doa, Fatihah, semuanya bacaan. Wa asilahum at-tawaba dzalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'a wa yatara'u baina yadayhi. Semuanya borong, kirim semuanya nyampe. Begitu. Insya Allah. Ini jangan kelamaan kali ya. Baru satu ini. Baru satu. Nah, satu. Jadi esensi kita kumpul buat ngirimin apa? Buat ngirimin doa. Jangan pernah bosan kita ngirimin doa. Insya Allah orang yang rajin ngirimin doa, ya, apalagi tadi disebutkan min abin au ummin au akhin au sodikin, baik dia dari bapak ibunya, dari temannya, dari saudaranya, insya Allah nyampe. Apalagi awaladin salihin yad'ulah, apalagi anak yang soleh kepada orangnya nyampe. Jadi kan ada hadisnya, wah ini mah orang tua doang yang bakal anak doang yang bakal ngirimin ke orang tua. Tadi hadisnya juga nyebutin bapak ibunya kalau anaknya meninggal ngiriminnya sampai. Bahkan Qurannya nyebutkan wali ikhwani alladzina sabaquna bil iman, semua tanpa terkecuali kalau sudah orang yang mendahului kita beriman, insyaallah doa kita akan nyampe kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita di acara rohani ini kita kirim doa buat para arwah kita, tujuannya diingatkan akan apa? Tazkiratul maut atau zikrul lil maut, supaya kita ingat mati. Kita makanya hanya tinggal nungguin. Kita itu waiting list. Udah masuk waiting list. Apa itu? Daftar tunggu. Cuman kalau haji udah ketahuan, bisa dilihat porsinya. Besok berangkat tanggal berapa? Kalau mati kagak ketahuan, Pak. Kalau aneh kagak ketahuan, udah berebut orang masuk masjid, orang masuk musola. Besok bawaan mati, kan begitu ya? Karena nggak diketahui. Matinya kapan, meninggalnya kapan, ajalnya akan datang kapan, nggak tahu. Maka oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang misterius yang semua orang tidak dikasih tahu. Makanya disitulah kita hanya berupaya untuk berbuat sebaik-baiknya, ingat akan kematian. Pada saat ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya, yusikul umar an tada'a alaikum kama tada'an anak akalatu ila qasqadiha. Kata baginda Nabi, suatu saat nanti di akhir zaman umat Islam itu bagaikan satu piring makanan yang dikerumuni orang banyak. Artinya orang Islam itu satu saat itu nanti jadi objek dari banyak orang, jadi perbincangan, jadi hinaan, jadi macam-macam itu
katanya. Ada seorang sahabat bertanya, wa man qillati yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam itu pada saat nanti di akhir zaman jumlahnya sedikit kok sampai begitu rendahnya umat Islam? Nanti bakal dikerubungin orang banyak wahai Rasul, jadi hina, dituding, ada yang curi, tuh orang Islam, ada yang korupsi, tuh orang Islam, ada yang berzina, tuh orang Islam. Apakah umat Islam itu sedikit wahai Rasul? Rasulullah menjawab, bal walakin ghusaa'un ka ghusaa'is sayr, bal antum katsirun walakin ghusaa'un ka ghusaa'is sayr. Kata Rasulullah, jumlah kamu enggak dikit banyak, tapi sekalipun banyak, mental kamu, banyaknya kamu seperti buih yang ada di lautan. Banyak ketika dihempas gelombang, habis semuanya, tidak terlihat, tidak tampak sama sekali. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, karena satu saat nanti di akhir zaman semua orang Islam itu sudah dihinggapi dengan penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Allah. Penyakit wahan itu apa Rasul? Kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang namanya penyakit wahan yang bakal menimpa umatku manusia di akhir zaman nanti adalah mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia dan benci dengan kematian. Kita hati-hati jangan sampai kita punya penyakit wahan. Kalau sudah kita punya penyakit wahan, nanti apa yang seperti digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kita menjadi objek dari orang banyak, kita menjadi hina dari orang banyak, yang sebenarnya kelihatannya kita mulia, tapi di padaan Allah kita hina. Karena apa? Karena sibuknya kita dengan urusan dunia, sampai ibadah aja kita nggak sempat. Sibuk dengan urusan cari duit dari pagi gelap mata, gelap pagi buta, apa gelap lagi, terus cari rezeki kita tanpa kita hiraukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang semacam ini, kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut, sebenarnya dia itu terlalu cinta pada dunia dan dia pasti orang kayak gini benci sama kematian, padahal kematian udah ngikutin. Biar kata dia benci sama kematian, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian yang kebanyakan manusia itu lari dari kematian, pasti kematian itu akan selalu ikut terus. Ikut kemana? Ikutin orang terus sesuai dengan jatahnya. Kalau waktunya batu baterainya udah habis, cek mati udah. Biar kita lagi ngapain juga waktunya mati. Kata orang Jawa, mati nikmatnya wis entek. Nikmatnya wis entek. Iya, karena kalau orang yang namanya memutus sesuatu, yang memutuskan kematian itu apa? Yaitu al-maut, kata baginda Nabi SAW. Jadi kita diingatkan supaya kita ingat mati. Dan inilah pertanyaan sahabat Rasulullah SAW dari kaum Ansar, ya Rasulullah, man aqyasun nas wa akramun nas? Siapa orang yang paling cerdas di antara kami dan orang yang paling mulia di antara manusia itu wahai Rasul? Kata baginda Nabi, aktsarukum min dzikril maut wa asyaddahum isti'dadan lahu. Adalah orang yang selalu ingat dengan kematian, banyak ingat dengan kematian, dan dia mempersiapkan diri sebelum kematian itu datang. Jadi acara ini yang kedua ngingetin kita supaya mati. Udah siap. Saya kasih lagi hadisnya biar tambah kuat. Siap nggak siap? Siap. Benar bukan? Pernah seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Dalam sebuah riwayat lain disebutkan, alimni wa aujiz.
Ya Rasul, berikanlah, ajarkanlah, nasihatilah kepadaku sesuatu yang menghujam dalam diriku dan singkat, padat, dan aku bisa melaksanakannya. Itu kata seorang sahabat. Rasulullah tahu ini orang udah keren, emang ibadahnya udah cakep segala macam. Akhirnya kata Rasulullah, "Idza kumta fis salati salatal muwaddi'." Tuh kata Rasulullah, apabila kamu berdiri yang kamu udah siap-siap mau ibadah sholat, maka sholatmu jadikan itu adalah sholat yang terakhir bagimu. Kalau kita pengen serius ibadah kita kepada Allah, jadikan ibadah kita umpamanya di situ adalah sholat, jadikan sholat itu yang terakhir bagi diri kita, karena kita tidak tahu setelah itu umur kita masih ada apa kagak. Benar apa benar? Benar apa benar? Contoh Ramadan bentar lagi masuk. Kalau saya tanya Ramadan besok, Ramadan yang terakhir buat kita, setuju apa enggak? Lah Romanya kagak mau jawab. Setuju apa kagak? Bener apa ya? Setuju apa kagak? Berdasarkan hadis ini, setuju tidak setuju besok Ramadan yang terakhir buat kita? Benar apa benar? Urusan habis itu kita berdoa, ya Allah panjangin umur saya, Allah terima doa kita, alhamdulillah. Begitu. Sehingga apa? Kita semakin bersemangat, ya Allah besok Ramadan terakhir gua serius dah, kalau begitu terawihnya serius, sembahyang serius. Benar itu tuh. Kenapa? Besok Ramadan yang terakhir. Benar ini. Orang yang dari kemarin udah ngarep-ngarep supaya berjumpa dengan Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ahsil maqasidana, Allahumma ini doa. Rasulullah ngajarin masuk Rajab supaya kita dikasih keberkahan dalam bulan Rajab, bulan Maret, bulan Sya'ban supaya kita dikasih keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini, dan kita berdoa supaya sampai masuk bulan suci Ramadan. Itu doa enggak? Pengennya kita begitu, harapannya kita begitu, target dan tujuan kita berdoa supaya ya Allah biar sehat, panjang umur sampai ya Allah, agar kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itu doa. Gitu. Karena memang doa itu kata baginda Nabi, la turaddul qada illa bidu'a. Ketentuan Allah enggak berubah kecuali bisa berubah dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Kali-kali aja dengan kita rajin berdoa begitu, jatah umur kita besok pas sebelum Ramadan, kita berdoa kita dipanjangin. Amin ya Rabbal. Makanya jangan pernah berhenti doa. Ini diajakin selawatan sambil doa begitu, diem aja kalau mau. Apaan tak begitu? Ya, doa wa ballighna Ramadan. Kalau ternyata Rasul menyebutkan dalam hadisnya seperti besok kamu akan meninggal dunia, itu sesungguhnya adalah motivasi. Mas aja saya ngomong kencang biar kagak pada ngantuk, supaya memberikan motivasi agar kita serius, imamnya serius, jamaahnya amasa. Paling hari pertama, hari kedua penuh, ketiga mulai, keempat lah pas hari ke-10, ke-20 udah tinggal segaris. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan justru semakin ibadah semakin berjalan, semakin mendekati akhir Ramadan, wa aiqadha ahlahu wa shaddal mizar wa ahyal laila, kata Rasulullah. Semakin mendekati akhir Ramadan, Rasulullah
ikat pinggangnya, makin dibangun semua keluarganya, dan makin sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah. Para sahabat niru kayak begitu. Kita cinta sama Rasulullah apa kagak? Woi, mau nggak ngikutin Rasulullah? Besok saya tandain, ntar saya mampir kemari. Saya mau lihat jamaahnya benar apa kagak? Insya iya. Lah katanya cinta, cinta bener, iya. Ibadahnya bener, iya. Wah, ngomong di mulut. Kenyataannya, ya itulah kadang-kadang ada keterbatasan kita. Makanya kita dimotivasi oleh Rasulullah supaya kita semakin semangat. Rasulullah terus mengharapkan, apa sih kata Al-Quran menyebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu memiliki sifat harisun 'alaikum, yang dimana Rasulullah itu betul-betul pengenkan kita semuanya selamat, jangan sampai tersentuh api neraka. Pengennya Rasulullah juga merasakan betul azizun alaihi ma'anitum, merasakan betul bagaimana kondisi orang yang beriman kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, paham betul. Makanya beliau itu merasakan bagaimana kondisinya, berupaya untuk menyelamatkan mereka. Makanya Rasulullah SAW sampai disebutkan sifatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah. Rasulullah nggak kepengen umatnya masuk neraka, maka dikasih motivasi kalau ibadah benar, yang serius, jangan kayak orang munafik. Wa iza qamu, apabila mereka berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka itu dirinya santai. Allahu Akbar. Ada yang begitu, apalagi imam begitu terbiang. Yang serius imam menggagahan dikit, jangan giginya udah ompong saja. Kata makmumnya, gitu lah. Udah mules ini. Terusin pengaga. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang takkan, ya Allah, terusin pengaga ini. Ada yang begitu? Jangan sini deh, di luar lain aja ya. Cari yang cakep-cakep imamnya, ya. Apalagi sholat tarawih, jangan juga kelambatan, jangan juga kecepatan. Sedang saja. Benar apa benar? Iya. Saya belajar ilmu qiraah itu, qiraah sedunia itu pakai qiraah Asim, riwayat Hafiz, toriknya Syatibiyah. Itu ada pakemnya, ada caranya. Apalagi kalau baca Fatihah. Fatihah itu nggak boleh 2 kali nafas. Ada namanya wakaf kamil, ada namanya wakaf tam. Jadi wakaf tam itu paling tidak minimal 4 kali kita di situ istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 4 cakep, 5 boleh. Wakaf yang sempurnanya, yang sangat sempurna, itu dibacanya tiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi harus pakai napas, jangan nggak napas. Kalau nggak napas namanya sakta, nggak boleh. Tuh, itu bacaan ada ilmunya, Pak. Jangan sembarangan. Kadang-kadang kita kan dia begitu begini, ya kagak begitu. Ada caranya. Jadi minimal itu 4 kali napas, 5 boleh gitu. Tapi juga jangan pakai ritmenya, jangan kelambatan. Bismillahirrahmanirrahim.
sedang saja. Udah ya, sama jam ya. Hanya kebanyakan dah. Kapan-kapan lain waktu dah kita ngobrol lagi. Pesannya dua, satu adalah supaya kita berdoa buat orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah tazkiratul maut atau dzikrul maut, supaya kita ingat banyak mati, karena kita bakal juga mati. Kita semuanya camat ini, bukan lagi benar apa benar calon mati. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, panjang umur, insyaallah berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat meningkatkan kualitas amaliyah kita di bulan suci Ramadan, dan keluar dari bulan Ramadan kharaja kawaladathu ummu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, dan mudah-mudahan Allah kembalikan kita menjadi hamba yang fitrah, suci dalam kondisi seperti bayi yang baru dilahirkan. Akhirul kalam wa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Walid, yaitu Ustaz Abdul Walid MA, yang telah begitu banyak menyampaikan ilmu kepada kita, ya, dari bekal, ya, untuk puasa, dari bekal kita menghadapi kematian, ya. Begitu banyak yang beliau uraikan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau uraikan, yang beliau sampaikan untuk kita dapat memahami dan dapat menjalani. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagai penutup bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zainuddin. Waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Astagfirullahaladzim, 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 ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan lillahi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa ta'ina biha ya Allah jami'al hajat, wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka darajat, wa tuballighuna biha aqsal hayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Inna itamana la ya'ina nasin wa qulubina wa yaqanil hajat. Allahumma ja'alna fil thawab ma qara'na min al-Qur'anil azim wa mahallallahu la ilaha illallah wa sabbahna bi subhanallahi wa bihamdihi wa sallallahu ala nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hadzal majlis hadiyatina wasilah wa rahmatan min rabbika nazila wa barakatan salimah ila hadratis sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa inna al-marhumah amatil muslimin wal muslimat ahli jamaah muslimin mutakin in alilahu wasawar zalika minaihi wa nurun yas'al wa baina yadayhi. Allahumma ja'al hijabanahum minan nar wa minan wasitran minan nar. Allahumma qilahum warhamhum wa'afihum wa'adil jannatan maswahum. Allahumma anzil rahmata wa ni'mata wa sabta alaina wa ala jami'ahil qubur muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Irfa'nahum darajat wa da'itnahum hasanat wa qatilahum sayyat wa jannatul wal ummahat. Ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan bil jannati. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la tarhaqratan min hubarin nira. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma inna a'dadtu li kulli hamdin la ilaha illallah wa li kulli hamdin wa bi ma sya'allah wa li kulli nikmatin alhamdulillah wa li kulli bidayatin wasilatin astaghfirullah wa li kulli subhanallah
Allah wa li kulli dhanbin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dhikin hasbunallah wa li kulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma amin ya Allah bi sakratil maut wa najatan minan nar wa afwa ila hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma rahmna bi istijabah